mereka ini tertidur. Sudah 1 jam mereka tertidur, tiba-tiba ini ada tangisan bayi. Anehnya, mungkin karena kecapean, hanya Ajeng yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Itu sok-sokan manis saya ini. Kurang enak ya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kurang enak juga. Buatan enak ya? Kayak pengajian ya? Ya. Mau nyalak lagi kok? Enggak. Kok nyalak? Aku belum pernah nyalak. Kemarin notius kayaknya. Apa tuh? Mau kayak calak gitu. Mendadak baik hati. Mendadak baik hati. Kira-kira kalau saya nyalak ini ada gimana? Apa kita bikin partai aja gimana Mas Luti? Bisa. Partai cinta lo, partai cinta apa partai selangan? Udah dapat 7 suara sih. Oh ya, 7 suara aja. 7 suara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Ketika kalian sehat, ini melakukan aktivitas apapun ini fresh selalu. Itulah ya, ini pasti fresh. Nah inilah ya, itulah doa saya yang saya lontarkan sehari-hari. Saya serukan sehari-hari biar kalian ini sehat semuanya. Amin ya Allah, Mas Luti, amin, amin, amin semuanya, amin. Seperti biasa absen, nama kalian siapa, kotanya di mana, biar saya kenal ini tambah deket ya. Ini namanya siapa? Misalkan ini Mas Rudi dari Gorontalo, Mas Bambang ini dari Papua, Mas Inu dari mana maksudnya ujung kulon mana, dari Maroke atau mana ya, gitulah ya. Ini gunanya, ini ketika kalian ini sudah nge-save nomor saya, loh Mas Dudung bagi nomor handphone toh? Nggih, leres sedanten, leres ini loh. Ini nomor handphone saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Dengan kalian nge-save nomor saya, kalian lebih kenal dekat dengan saya. Ketika kalian ini lagi di mana, terus saya ini lagi di mana, terus bisa ketemu segala macam, inilah ya yang membuat kita ini tambah erat. Siapa tahu saya ini kesasar di mana, di Jawa Barat, di Cimahi atau Cianjur atau di mana, dan akhirnya kita bisa ketemu gitu. Ya, oke. Dengan kita ini kenal dekat, kita ini bisa menyambung tali silaturahmi. Oke. Udah absen semuanya, pastikan semuanya udah absen ya. Oke. Cerita kali ini kiriman dari subscriber ini ceritanya sangat mengerikan sekali, teman-teman. Ini ceritanya sangat mengerikan sekali. Jadi ada seorang anak, ya kan? Ini yang ditargetkan menjadi tumbal pesugihan. Ini ada anak, ya kan, anak kecil, ini ditargetkan tumbal pesugihan. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan menyelamatkan anak tersebut. Justru orang yang mau menumbalkan anak tersebut ini berakhir mengenaskan. Ada keniatan pengen numbalin, ya kan? Wah, ini pas banget nih buat tumbal nih. Gua kaya nih, ya kan? Aku kaya nih, saya kaya nih. Kalau anak ini jadi tumbal. Tapi Tuhan melindungi. Justru orang tersebut ini mati mengenaskan. Seperti apa ceritanya? Kalian sudah siap untuk mendengarkan semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan. Karena dari pengirim cerita ini minta disamarkan, Mas Lut, sebenarnya? Minta disamarkan. Oke, dari pengirim cerita ini minta disamarkan. Toko di sini kita sebut saja namanya Ajeng. Ajeng ini hidup dengan bapak, ya kan, ibu, dan 1 adiknya. Bisa dikatakan keluarga Ajeng ini keluarga yang sangat sederhana sekali. Dan kejadian ini bisa dikatakan udah lama sekali. Bapaknya si Ajeng kita sebut saja namanya Pak Joko. Nah, Ajeng ini punya sebuah histori yang dimana memang ini sangat langka sekali. Kalian pernah dengar yang namanya orang mati suri? Nah, Ajeng mengalami hal itu. Pada saat Ajeng ini kecil, ya kan? Saat Ajeng kecil, ini usianya berapa tahun Mas Luti? 4 tahun. 7 bulan. Oh, 7 bulan. Pada saat Ajeng, nah maaf ya, ini kadang-kadang saya ini karena baca cerita banyak sekali, mohon maaf kalau saya ini lupa untuk usia atau segala macam. Nah, kita lanjut ceritanya. Ketika Ajeng ini usia 7 bulan, ya kan, belum genap 1 tahun, Ajeng pada saat itu, ya kan, dia ini hanya diem-diem aja dan badannya ini mulai yang kayak orang dinginnya ini aneh. Ibunya Ajeng, istri dari Pak Joko ini khawatir. Pak, Ajeng kenapa ya Pak?
kok tiba-tiba seperti ini? Paniklah, ibunya Ajeng ini panik. Bingung dia. Ngomong sama suaminya, Pak ini gimana Pak? Ajeng kok tiba-tiba seperti ini? Iya Bu, kok ini yo? Pada saat itu Ajeng ini belum genap 1 tahun. Masih 7 bulan. Nah, dengan seperti itu kondisi Ajeng yang ini tiba-tiba dingin, yang dinginnya ini aneh. Ini Pak Joko ini tiba-tiba langsung berdoa. Sebisa-bisa Pak Joko ini membaca-baca doa. Segala macam. Hingga pada akhirnya demam ini udah pulih. Tiba-tiba pulih nih. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Ajeng ini demamnya ini naik. Boom! Demamnya ini naik. Pak, tadi ini dingin. Kok sekarang jadi demam kayak gini? Ini gimana ya Pak? Apa kita bawa ke rumah sakit aja Pak piye Pak? Bu, bentar Bu. Ini kok kayak gini ya Bu? Iya Pak, Ibu juga bingung. Mereka bingung debat nih. Sementara ya kan, pada saat itu memang apa ya, untuk kejangkauan ke rumah sakit ini jaraknya agak jauhan. Mereka yang di sini kebingungan tengah malam ya kan, hingga pada akhirnya Ajeng ini tiba-tiba sudah tidak bernafas. Pak, Ajeng wis ora ambekan meneh iki. Lho iki piye Pak? Ajeng ini udah gak bernafas Pak. Mosok toh Bu? Kok bisa kayak gini? Coba Bu dilihat nadinya. Ketika dicek nadinya, Ajeng ini sudah dipastikan sudah tidak bernyawa. Kedua orang tuanya ini panik. Sangat panik sekali. Ya gimana? Coba. Ini punya anak, ya kan? Anaknya ini awalnya demam. Setelah maaf ya. Awalnya ini dingin. Setelah dingin tiba-tiba demam naik. Setelah demamnya naik, mereka ini kebingungan, malah Ajeng ini meninggal. Hingga pada akhirnya tangis kesedihan di situ. Berdukalah antara Pak Joko dan istrinya. Ini berduka. Ini anak pertama si Ajeng ini. Saya cerita sebelum adiknya Ajeng ini lahir nih. Ya kan, kita tarik mundur sebelum adiknya Ajeng ini lahir. Pada saat itu ya kan, ini warga ini langsung buru-buru ke musola terdekat untuk menyiarkan berita kematian Ajeng. Ya, di sini petugas di sini penyiar ini udah menyiarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita siaran ini udah dikumandangkan. Ajeng ini sudah dikafani, tinggal dibawa ke musola, ya kan? Tinggal dibawa ke musola atau masjid, ya kan, terdekat di situ. Ajeng ini belum sempat dibawa ke masjid, ya kan? Setelah selesai dimandikan, dikafani rapi, keluarga ini sedih. Tiba-tiba semua orang yang berada di situ kaget. Kagetnya kenapa? Pada saat itu Ajeng ini bersin. Ajeng ini tiba-tiba bersin. Semua kaget. Iki Ajeng isi urep, Ajeng isi urep, panik lah. Apalagi ibu-ibu di situ, banyak sekali ibu-ibu di situ. Iki lo, iki cai isi urep, anak ini masih hidup, Ajeng masih hidup kok. Ayo, dilepas kain kafannya dilepas. Semua panik, akhirnya langsung melepas kain kafannya Ajeng. Tuhan bicara lain. Ajeng belum untuk pulang cepat, enggak. Ajeng ini hidup ternyata, masih hidup di sini. Semua warga gitu, Ajeng mati suri. Berita ini sampai sekampung ini dengar. Kalau ada anak bayi yang sudah meninggal, sudah gak ada nyawanya, sudah gak ada nafasnya, denyut nadi udah gak ada segala macam, dan sudah siaran juga di musola, di masjid segala macam, ini kembali hidup. Inilah Ajeng. Sudah mati suri pada saat dia ini bayi. Dan pada saat Ajeng ini setelah bersin, ini kondisinya sehat. Nggak ada yang namanya ini dia ini ngerasain sakit atau apa, dia ini demam, dia ini pilek, ya kan, dia ini pengen ngeband, enggak, canda itu ya. Oke, dia ini benar-benar sehat. Mas Dudu kok banyak bercanda ya, biar semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini nggak selalu tegang. Horor ini kan nggak harus tegang, ya kan? Yang penting alur ceritanya kalian dapat, di sini kalian bisa nangkep edukasinya seperti apa, ya kan? Mari kita lanjutkan ceritanya. Berjalannya waktu, ya kan, Ajeng ini tumbuh besar. Kini Ajeng sudah kelas 4 SD. Ajeng ini sering mendengar nih dari tetangga-tetangganya. Ketika ketemu Ajeng, ya kan, ini tetangganya ini selalu ngomong sama Ajeng. Jeng, Bude seneng ndelok kowe. Bude seneng sekali lihat kamu sekarang udah kelas 4 SD. Iya Bude, ya semua ini berkat orang tua Ajeng. Bukan itu. Bude ingat waktu kamu dulu ini mati suri. Bude ini menyaksikan. Mati suri ini apa toh Bude? Mati suri itu Nduk, orang yang sudah meninggal ini hidup kembali. Dan kamu ini ngejalanin itu Nduk. Ajeng gak tahu tuh Bude. Kata-kata orang-orang gitu, Ajeng mati suri tapi gak ngerti. Ajeng ini bingung Bude. Banyak orang yang bilang gitu toh Bude. Iya Nduk,
Nanti kalau kamu udah besar tahu apa itu mati suri. Nah, Ajeng ini sering sekali mendengar orang-orang, ini loh Ajeng yang mati suri, Ajeng ini yang mati suri, Ajeng ini yang mati suri. Sering dengar seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya ini ada orang yang terdekatnya, dan Ajeng ini sering memanggil Bude. Bude tersebut ini menjelaskan bahwa dulu pernah menyaksikan saat kejadian di mana Ajeng ini hidup kembali saat Ajeng ini sudah meninggal. Ajeng ini bercerita sama ibunya, Ajeng ini bercerita sama bapaknya. Bapaknya mengatakan, "Duk, ning donya iki, di dunia ini jarang sekali orang yang sudah meninggal terus hidup lagi, itu jarang. Nah, kamu merasakan hal itu. Akan tetapi pada saat itu kamu masih bayi, Duk." Gitu ya, Pak. Berarti Ajeng ini sudah pernah meninggal toh, Pak? Wes. Bapak ki wes pasrah. Hingga pada akhirnya kamu ini hidup kembali, ini Bapak senengnya ora karuan. Bapak ini seneng banget. Berjalannya waktu sampai kamu ini punya adik, ini Bapak ini seneng, Duk. Makanya Bapak ini sayang sama kamu. Nggih, Pak. Tapi Ajeng gak ngerti rasanya kayak apa. Saat itu dulu ya Ajeng ya belum ngerti, Pak. Iya, wong kowe iki bayi kok. Kamu itu masih bayi kok. Nah, disinilah Ajeng ini berjalannya waktu kayak kepikiran, apa sih mati suri itu? Apa sih mati suri itu? Ya kan? Nah, pada saat itu kan dari pelajaran SD atau apa segala macam nggak ada yang ngajarin pelajaran ini loh yang namanya mati suri. Ini nggak ada. Jadi Ajeng ini kayak kepikiran, apa sih mati suri itu? Apakah ada orang yang udah meninggal terus dihidupkan lagi? Dan aku ini pernah ngerasain itu. Dan Ajeng ini belum ngeh. Gitu kan? Nah, yang namanya Ajeng ini sangat bener-bener deket sama anak kecil ini gampang sekali. Dia ini pinter yang namanya ngomong anak kecil ya kan. Hingga pada suatu ketika di kampung Ajeng ini ada seorang juragan. Kita sebut saja namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini bener-bener yang bisa dikatakan yang namanya juragan ya kan. Nah, dia di kampung tersebut, beliau ini punya usaha ini yang penggilingan padi. Ini ada yang namanya pupuk ya kan. Dan beberapa usaha-usahanya Pak Bambang. Itu kenapa Pak Bambang ini disebut juragan di kampung tersebut. Akan tetapi Pak Bambang ini punya anak kecil. Nah, karena saking kesibukannya Pak Bambang dan istri Pak Bambang, begitu juga istrinya Pak Bambang ini sangat-sangat berpengaruh di usahanya Pak Bambang. Ini mereka ini kewalahan untuk mengurus anak. Berapa kali ganti orang untuk menjaga anaknya. Akan tetapi tidak ada yang pas. Hingga pada akhirnya Pak Bambang ini dapat kabar ya kan dari salah satu karyawannya, "Pak, kalau Bapak mau nyari untuk ngasuh anaknya Bapak, ini saya punya, Pak. Ini di RT sebelah sini, Pak. Ini ada yang namanya Ajeng. Dia ini masih anak kecil, dia anaknya Pak Joko, Pak. Tapi sangat gampang sekali deket sama anak kecil, Pak. Siapa tahu Bapak ini pas dengan Ajeng ini, Pak. Ya udah, yang namanya Ajeng mana? Biar saya ini deketin. Biar saya ini ngomong sama anak itu." Saya soalnya bingung. Ngurus anak, ngurus kerjaan saya. Sedangkan saya ini butuh istri saya ini untuk membantu urusan saya juga. Nah, hingga pada akhirnya Pak Bambang ini menemui bapaknya si Ajeng. Karena udah dapat informasi kan. Ketemulah sama Pak Joko. "Assalamualaikum, Pak." "Oh, ya ampun, kok juragan Bambang kesini?" "Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Jangan terlalu berlebihan, Pak. Jadi gini, saya ini butuh pengasuh untuk anak saya. Nah, saya ini dengar-dengar kabar kalau putri Bapak yang namanya Ajeng ini itu gampang deket sama anak kecil, Pak. Saya butuh itu, Pak. Maksud Bapak anak saya suruh ngasuh anak Bapak apa gimana, Pak? Saya bingung, Pak." "Kalau Bapak nggak keberatan, sampean nggak keberatan, yo sembari sekolah, anak sampean ini ngasuh anak saya juga, Pak. Nanti saya akan membantu perekonomian kalian." Akhirnya Pak Joko ini ngomong sama Ajeng, "Duk, kamu mau nggak ngurus anaknya Pak Bambang? Usianya ini masih 1,5 tahun, Duk." "Nah, tapi nanti kalau Ajeng salah atau gimana piye, Pak?" "Pak Bambang yang pintar, Duk. Ora popo. Gue bantu-bantu ke sekolah. Katanya kamu mau bantu keluarga. Ini mumpung ada juragan yang nawarin." Nah, di zaman itu, ya kan? Ini orang tua bukannya dia ini menyiksa anaknya, ini enggak. Ketika memang ada yang bisa dikerjakan, ya kan? Dalam satu waktu, tapi dia bisa mengerjakan dua hal sekaligus, dan itu tidak merugikan dia dari jam belajar segala macam, orang tua memperbolehkan. Nah, si Ajeng mengiyakan. "Iya, Pak, Ajeng mau." Akhirnya si Ajeng ini mengasuh anaknya Pak Bambang. "Mas Dodo, dari tadi saya udah bermenit-menit nih, horornya di mana?" Kalau saya langsung cerita di horor, kalian akan kebingungan.
Ini urutannya gimana, tiba-tiba gentayangan, asal usulnya dari mana, gitu kan. Nah, ini saya urutin nih satu persatu urut-urutannya ceritanya. Sampai penulis saya ya kan, yang udah rekap cerita ini tadi, ini sampai kebingungan. Ini namanya Mbak Anggita. Kalian bisa follow Instagramnya, ini namanya siapa? Mbak Anggita ini loh. Angtes, saya bingung juga kalau saya. Iya, Angtes ya, inilah Instagramnya lah. Saya bingung juga namanya. Monggo di follow. Ini Mbak Angtes ini penulis saya. Ketika dia ini ngafalin cerita, kalian kan pasti pingin tahu kan tim saya mana ya kan? Mbak Anggetes gitu kan. Saya kalau baca Anggetes gitu kan bingung. Jadi dia ini mempersulit dirinya sendiri penulis saya ini ya. Oke, dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ceritanya. Mas duduk kok kayak cocok ini. Gila, lanjut wis. Lah, iya. Nah, oke. Akhirnya Ajeng ini dia ini mengasuh anaknya Pak Bambang yang usianya masih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, Ajeng ini ternyata ini menarik hati Pak Bambang dan istrinya. Bu, pas ya Bu. Iya Pak. Mereka mengatakan hal seperti itu. Ini Ajeng benar-benar mengasuh anaknya Pak Bambang ini dengan penuh kasih sayang. Walaupun dia ini masih kelas 4 SD, ini ngerawatnya dengan penuh kasih sayang. Bisa dikatakan yang saya bilang tadi, Pak Bambang ini kan seorang juragan, ya kan, di daerah tersebut. Dulu ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang dulu pernah ngalamin dimana ketika kita ini belum punya televisi, kita kan kalau nonton ini nebeng-nebeng ke tetangga gitu kan. Dulu pernah kan yang namanya ketika kita nonton TV, terus tiba-tiba gara-gara kita ini belum mandi, terus kaki kita ini kotor, terus kita disuruh pulang, suruh apa segala macam ya kan, kita butuh nonton TV, kita berbondong-bondong ke situ. Kalau kita nggak bawa cemilan, kita nggak dibolehin nonton TV. Pernah kan ngalamin hal seperti itu ya kan di era-era tahun seperti itu. Nah, inilah terjadi di tempat Pak Bambang. Akan tetapi Pak Bambang ini tidak mempermasalahkan. Jadi setiap malam minggu ya kan, selain di hari-hari biasa, Pak Bambang ini selalu ngeluarin televisinya. Dan warga sekitar ini berbondong-bondong datang ke halamannya Pak Bambang hanya untuk menyaksikan acara-acara televisi. Pada saat itu mungkin TVRI ya Mas Lutfi. Bisa jadi itu ya. Setahu saya ada televisi dulu, saya ngutip dulu ini ceritanya. Ini dulu ini pertama ada, ini TVRI nih gitu kan. Nah, mungkin mereka ini nonton tayangan-tayangan pada era tersebut. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kakakku semuanya ini pada ngerasain gitu kan. Nonton berbondong-bondong setiap malam minggu mereka ini datang untuk menyaksikan tayangan-tayangan televisi. Pak Bambang ini benar-benar menyediakan televisi di depan rumahnya. Terus-menerus seperti itu berjalannya waktu. Nah, di sini Ajeng ini kan sering ngasuh anaknya Pak Bambang ya kan. Ajeng ini deket di situ. Ajeng sendiri ini sering dikasih makan, Ajeng dikasih uang, Ajeng bener-bener di situ. Sebelum orang-orang lain, warga-warga lain ini nonton TV, Ajeng ini udah sering nonton TV. Ajeng ini sangat bahagia sekali. Kerja di situ bener-bener ngerasain senang sekali. Karena apa? Pada saat itu TV itu udah kayak handphone, mungkin kalau sekarang ini iPhone gitu kan ya. Ini Ajeng udah mendapatkan duluan iPhone sebelum teman-temannya, sebelum warga sekitarnya. Ini yang dirasakan Ajeng. Nah, pada saat itu Ajeng ini cerita sama bapak ibunya. Bu, tadi itu siarannya kayak gini Bu, ceritanya seperti ini, ada keluarga seperti ini, Ajeng nonton TV seperti ini. Ajeng cerita sama keluarga, bapak ibunya walaupun ini hanya dapat dari cerita, ini udah senang banget, udah membayangkan, oh serialnya seperti ini, TV-nya kayak gini, terus udah membayangkan seperti itu. Saking senengnya pada tahun itu. Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, berjalannya waktu hampir 1 tahun, Ajeng ini bekerja di situ. Bekerja di situ sangat senang sekali sampai udah kelas 5 gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, hingga pada suatu ketika yang saya bilang tadi, ini setiap malam minggu, ini mereka ini selalu nobar bareng, nonton bareng di depan rumahnya Pak Bambang gitu kan ya. Ini tiba-tiba saat Ajeng ini sudah menidurkan anaknya Pak Bambang, Ajeng kan berarti menikmati nonton gitu kan ya, nobar gitu kan ya. Ajeng nobar dengan teman-temannya di situ. Begitu juga Pak Joko juga datang di situ. Tiba-tiba ini ada yang menepuk pundaknya Pak Joko. Mas Joko, Pak Pur, kita sebut aja namanya Pak Pur. Mas Joko, saya mau ngomong. Saya mau ngomong, ikut saya. Ini Pak Pur tiba-tiba sinis dan ini kayak ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Jadi ada tetangga, kita sebut saja namanya Pak Pur. Ya, dia ini kayak mungkin kurang suka atau apa ya. Yang jelas tiba-tiba ini mengarahkan Pak Joko untuk tidak dekat dengan kerumunan warga, menjauhi kerumunan warga, dan di sini Pak Pur ngomong, Pak Joko saya mau nyampein sampean.
Saya nggak ngerti. Yang jelas saya ini dapat tahu dari tetangga. Karena saya ini jarang di rumah. Saya punya saudara. Dan itu saudara kandung saya sendiri. Namanya Wanto. Cuma tidak tinggal di sini. Ketika kemarin saya datang ke tempat Wanto. Saudara saya yang namanya Wanto itu ngomong sama saya. Apakah ada tetanggamu yang namanya Ajeng? Saya nyari tahu. Lewat tetangga-tetangga. Ternyata anaknya sampai yang namanya Ajeng. Apa benar? Iya benar Pak Pur. Ada apa ya Pak Pur? Ajeng mau ditumbalkan. Tumbalkan? Maksudnya? Hati-hati. Ya saya sih cuma ngingetin aja. Yang namanya Ajeng ini mau ditumbalkan. Ini kok aneh. Pak Pur ini yang tidak dekat dengan warga. Tiba-tiba dia nyari tahu yang namanya Ajeng. Hanya karena yang namanya Wanto, saudaranya Pak Pur kandung, lebih tepatnya adiknya Pak Pur, yang bisa dikatakan Pak Wanto ini orang pinter gitu kan ya. Wanto ini ngomong sama Pak Pur, golek sing jenenge Ajeng. Pas. Saat itu juga Pak Pur ngomong. Ceritanya seperti itu. Anakmu mau ditumbalkan. Di sini Pak Joko bingung kan? Lah, kok bisa Pak Pur? Anak saya mau ditumbalkan. Ya terserah. Kalau mau selamat ikutin saya. Ya maaf nih. Sampean butuh uang juga kan? Loh. Anak saya mau ditumbalkan. Tapi sampean nawarin saya uang. Maksudnya gimana tuh? Ya udah. Yang jelas. Ajeng ini dalam bahaya. Saya ini jarang di rumah. Ya. Kalau sampean pengen. Ya mungkin sampean pengen merubah hidup. Terus sampean mau gimana segala macam. Adik saya ini tahu soal itu. Ajeng diajak besok sore ke rumah adik saya si Wanto. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Saya ini bingung loh. Ya udah, besok sore ikut saya. Ajeng diajak. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Joko ini mengajak Ajeng, putrinya, ke tempat Wanto. Wanto ini adiknya Pak Pur. Nah, pada saat itu ya kan, setelah mereka ini duduk di ruang tamu, anehnya Wanto dan Pak Pur ya kan, Pak Pur ini kakaknya nih ya kan, kakaknya Wanto. Ini mereka ini bisik-bisik. Ini yang membuat Pak Joko ini bingung. Saya disuruh ngajak Ajeng ke sini tapi saya ini bingung. Pak, kita ini lagi ngapain toh? Loh, Ajeng ini masih banyak tugas. Ajeng ini loh masih ada PR. Udah, Nduk, udah nurut aja, kamu di sini aja, udah tenang. Ada bapak di sini. Pak Joko nggak mungkin ngomong sama si Ajeng kan, kamu mau ditumbalin Duk, kamu ini lagi ada yang nakal sama kamu, yang mau, ya kan nggak mungkin, gitu kan? Akhirnya Ajeng ini nurut di situ. Wanto ini bisik-bisik sama Pak Pur dan nggak lama kemudian Wanto ini datang ke situ, duduk bareng di situ di ruang tamu. Wanto ini adiknya Pak Pur ini bilang sama Pak Joko, Mas Joko, saya mau bilang kalau putri sampean ini mau ditumbalkan. Ditumbalkan gimana toh? Saya ini bingung loh. Ini anaknya sampean ini kerja di Juragan Bambang. Iya, dia ini ngerawat anaknya Juragan Bambang. Hati-hati, ini mau ditumbalkan. Ini kalau sampean mau nih, ya kan, ikuti arahan saya. Ini Wanto tiba-tiba ngomong seperti itu. Ikuti arahan saya. Nah, Wanto ini juga mempertanyakan, Ajeng ini pernah nggak dikasih makan, dikasih minum di tempatnya Bambang? Ya pernah tuh Pak. Lah wong, anak saya ini juga tidur di tempatnya si Pak Bambang kok Pak. Itu yang membuat saya yakin kalau Ajeng dalam bahaya. Tiba-tiba Pak Wanto ngomong seperti itu. Ini ada apa ini, tendensinya apa? Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Ataukah ada misi lain dari Pak Wanto sehingga kok Ajeng ini yang dimaksud gitu kan? Nah, kalau sampai ini pengen selamat, ikuti arahan saya. Nanti hari semuanya saya tentukan. Pak Joko ini pulang ya kan, ini sharing cerita sama istrinya. Istrinya juga kaget, bingung. Ibu kok bingung Pak? Udahlah Pak, terserah Bapak. Pokoknya ibu gak mau kenapa-napa sama Ajeng. Iya Bu, kok anehnya ada orang tiba-tiba perhatian sama kita. Terus katanya kok Ajeng ini mau ditumbalkan Pak Bambang Bu. Bapak ini bingung. Kenapa ya Bu? Bapak ini mikirnya aneh Bu. Nah makanya Pak, ibu ini pasrah. Ibu nurut sama Bapak. Yang penting Ajeng ini gak kenapa-napa. Akhirnya Pak Joko ini menuruti apa kata Pak Wanto. Pak Wanto akhirnya
Ini menyuruh mereka datang di hari yang sudah ditentukan. Akhirnya mereka datang. Pak Joko ini mengajak si Ajeng. Datanglah ke situ, ke rumahnya Pak Wanto. Dan ternyata segala macam ritual ini sudah dilakukan oleh Pak Wanto. Pada saat itu Pak Wanto bilang, rebahkan Ajeng di depan ini. Anakmu rebahkan di sini. Oh, Pak Ajeng takut. Ajeng bilang seperti itu. Di sini Pak Joko kebingungan. Udah Nduk, nurut aja. Gak apa-apa Nduk, biar selamat bareng. Akhirnya Ajeng nurut. Ditidurkan di sebuah dipan ya kan. Pada saat itu memang benar-benar dipannya ini hanya ada sebuah tikar ya kan. Di situ ada bantal. Ajeng ini direbahkan di situ. Anehnya, ini tiba-tiba Pak Wanto mengeluarkan sebuah kain kafan. Setelah mengeluarkan kain kafan, Ajeng ini ditutup rapat dengan kain kafan itu. Ajeng ini sempat berontak. Pak Joko bilang, "Dok nurut. Iki nggo selamat dhewe bareng-bareng." Pak, tapi Ajeng takut. Udah nurut, Dok. Anehnya, di sini Pak Joko ini kayak orang yang udah kena hipnotis atau apa, kayak ngikutin arahan Pak Wanto. Ajeng ini merebahkan diri, ditutup dengan kain kafan. Pak Wanto ini langsung menebarkan bunga 7 rupa. Di situ juga ada kakaknya Pak Wanto, yaitu Pak Pur. Pak Pur juga menyaksikan hal itu. Ajeng yang ketakutan, ini terus-menerus ditenangkan Pak Joko, bapaknya. Setelah semuanya selesai ya kan, ini benar-benar Wanto ini yang namanya ini baca ritual atau apapun segala macam pada saat itu ya kan. Ini Ajeng ini disuruh untuk bangkit lagi. Udah Nduk, selesai. Udah Nok, udah selesai. Ini Pak Joko tanya sama Pak Wanto. Pak Wanto, ini apa lagi yang saya harus lakukan? Pak, pengen selamatkan. Iya Pak, saya nggak mau kenapa-napa sama anak saya. Ya udah, Bapak nanti sebelum setengah 12 malam, ini Bapak ini telanjang bulat. Telanjang bulat maksudnya gimana Pak Wanto? Udah, nurut apa kata saya. Telanjang bulat, terus Bapak ini mengitari rumah Bapak ini sampai 7 kali. Setelah itu Bapak masuk ke rumah. Oh, tapi masa iya saya ini telanjang bulat? Ya, itu ritualnya seperti itu. Kalau Bapak mau. Ini ada apa nih? Kok Pak Wanto langsung perhatian seperti itu? Ada keinginan apa ini si Pak Wanto? Masa ia menyelamatkan orang segitu apa ya? Segitu perhatiannya gitu kan? Nah, di sini akhirnya Pak Joko menuruti. Tengah malam ya kan? Ini tiba-tiba Pak Joko ini bangkit dari kasur. Ini sampai istrinya ngomong, "Bapak arep apa itu Pak?" "Ibu tidur aja." "Loh, Bapak ini kok nyopot baju satu persatu?" "Udah, Ibu tidur aja." Dilepasnya baju satu persatu. Pak Joko ini keluar. Ini tidak ada selai benang pun yang nempel di tubuhnya Pak Joko. Setengah 12 malam, ini Pak Joko keliling rumah sampai 7 kali. Berharap tidak ada yang lihat. Dan kebetulan pada saat itu ya kan, ini di jam-jam 8, jam 9, era-era tahun 90-an ini udah sepi. Apalagi ini jam setengah 12 malam. Pak Joko melakukan ritual itu tadi. Mengitari rumahnya ini sampai 7 kali. Arahan dari Pak Wanto, adik dari Pak Pur. Nah, singkat cerita akhirnya ini yang namanya Pak Joko karena pengen anaknya selamat dan tidak terjadi apa-apa. Pak Joko ini sudah telanjang bulat, ya kan? Ini mengitari rumah sampai ke 7 kali. Nah, tepat di 7 kalinya Pak Joko ini tercengang. Tercengangnya kenapa? Di depan rumahnya Pak Joko, tepat di depan pintu, Pak Joko ini melihat ke atas, ya kan? Jadi dia ini membelakangi rumah, ya kan? Dia menghadap ke jalanan di bawah pohon kelapa. Jadi depan rumahnya Pak Joko ini ada pohon kelapa. Ini ada makhluk yang tingginya setara dengan pohon kelapa tersebut. Ini tinggi besar, badannya hitam, ini bulunya lebat. Ini melihat Pak Joko sedang mengelilingi rumah. Pak Joko ini ketakutan. Ini kok ada orang setinggi ini, ada makhluk setinggi ini, dan mukanya ini tidak terlihat. Karena apa? Di situ mukanya ini benar-benar banyak dipenuhi dedaunan. Rambutnya ini acak-acakan. Gak lihat, hanya lihat badan yang dengan penuh bulu, ya. Ini kakinya ini, wah, ini setinggi pohon kelapa. Jadi kaget, kayak ada raksasa di depan rumah. Pak Joko bingung ini makhluk apa. Dan tepat itu di putaran ketujuhnya. Nah, karena Pak Wanto ini sudah mesenin, ya kan. Kalau sudah ketujuh, ini langsung masuk rumah. Pak Joko ini langsung buru-buru masuk ke rumah. Ini sebenarnya ada apa? Pak Joko ini nutup pintu rumah. Ini Pak Joko berpikir, ini makhluk apa yang ada di depan rumah saya? Saat itu juga Pak Joko langsung ke kamarnya si Ajeng. Ajeng baik-baik saja, Ajeng sedang tidur. Akhirnya Pak Joko ini kembali ke kamarnya Pak Joko. Istrinya ini sampai nanya, "Bapak ini dari mana? Kok bapaknya mengenakan sarung?" Pada saat itu sekena-kenanya kain yang diambil. Setelah masuk rumah, ini karena Pak Joko telanjang bulat,
Pak Joko ini ambil sarung. Udahlah Bu, tidur. Udah tidur. Yang penting kita selamat. Tidurlah Pak Joko. Singkat cerita, kurang lebih 3 hari, ini Ajeng tiba-tiba tengah malam, dia ini ngigau kejang-kejang. Bapaknya ini bingung. Bu, Ajeng kenapa ini Bu? Bu, ibu juga nggak ngerti Pak. Lah, bapak ini kemarin ini kemana? Ibu juga nggak ngerti. Ya ampun, ini Ajeng kenapa? Nah, Pak Joko di sini kepikiran. Apa jangan-jangan dari tempatnya si Wanto itu? Kok Ajeng jadi seperti ini? Awalnya baik-baik saja, kerja di tempat Bambang juga baik-baik saja. Ini kok kenapa Ajeng jadi seperti ini? Bingung lah. Orang tua Ajeng ini bingung. Pada akhirnya ini tiba-tiba Ajeng yang tadi ini panas, demam, kejang-kejang, ini tiba-tiba kembali pulih. Bu, Ajeng udah pulihan Bu. Iya Pak, syukurlah Pak kalau gitu Pak. Ibu juga bingung, ada apa dengan Ajeng? Nah, Ajeng kayak tertidur. Bapak ibunya yang mungkin kelelahan aktivitas dari pagi segala macam, ini akhirnya ikut istirahat. Tidurlah mereka. Singkat cerita, 1 jam sudah mereka bertiga ini istirahat di kamar Ajeng nih ya. Mereka ini ngumpul jadi satu bapak ibunya. Bahkan adiknya Ajeng ini sampai tidur di tempat bapaknya, kamar bapaknya. Mereka ini tertidur. Sudah 1 jam mereka tertidur, tiba-tiba ini ada tangisan bayi. Anehnya, mungkin karena kecapean, hanya Ajeng yang mendengar. Ajeng ini bangkit. Kok ada suara adik? Kok ada suara adik di mana ya? Kok ada suara adik? Ajeng ini bangkit dari tempat tidurnya. Kiri kanan ini ada ibu bapaknya padahal. Ajeng ini keluar dari kamar, Ajeng ini nyari. Ini suara itu berasal dari mana? Ajeng nyari ke sana ke sini ya kan. Ajeng keluar dari rumah, Ajeng keluar sampai halaman. Nah, gak lama kemudian ibunya ini menggagap-gagap tempat tidurnya. Loh, kok Ajeng gak ada? Langsung membangunkan suaminya. Pak, Ajeng kemana Pak? Loh, Ajeng kemana nih? Nah, disitulah Pak Joko bingung. Ajeng udah gak ada di tempat tidur. Pak Joko yang turun dari tempat tidur akhirnya nyari Ajeng. Ajeng ini dicari di dapur, di kamar mandi, ini gak ada. Pak Joko memutuskan untuk keluar. Dan ternyata benar, pintu depan ini udah terbuka. Berarti Ajeng ini keluar dari rumah. Ajeng ini jalan kaki tengah malam. Bayangin, ini ada anak kecil jalan tengah malam nyari suara bayi. Ini yang dialamin Ajeng. Adek di mana? Adek di mana? Adek Ajeng ini nyari sumber suara itu tadi. Nah, Pak Joko yang nyari melihat di ujung jalan ini Ajeng ini sedang jalan. Pak Joko ini lari. Nah, Ajeng. Pak Joko ini lari, langsung memeluk Ajeng. Pulang nak, pulang. Ada adik nangis Pak, ada adik nangis. Ayo pulang, ayo pulang, kita pulang. Pak Joko ini langsung menggendong Ajeng, dibawalah ke rumah. Pak, ada adik nangis, Ajeng denger. Udah nak, ayo nak. Dibawalah ke rumah dan kembali dibawa ke ranjangnya lagi. Ibunya sampai bingung, ibunya Ajeng, "Duh, kamu ini kenapa?" Ajeng denger Bu, ada adik nangis. Seperti itu terus menerus, ngigo terus menerus. Ajeng ini sudah direbahkan kembali di kasur ya kan. Ini mereka, ini kurang lebih 1/4 jam, tiba-tiba ini terdengar dari dapur. Glumprang, piar. Ini banyak barang-barang dapur ini yang terdengar ini berjatuhan. Ini ibunya Ajeng ini sampai tanya sama Pak Joko, "Pak, ada apa itu Pak di dapur?" "Iya Bu, ada apa ya Bu?" Akhirnya Pak Joko ngecek. Dan ketika sampai di dapur, Pak Joko kaget. Ini gak ada manusia, gak ada hewan, gak ada apa segala macam. Di dapurnya, ini panci, tutup panci, piring, gelas, semuanya ini berserakan. Ini ada apa? Kok seperti ini? Sedangkan Ajengnya ini masih ngoceh terus, masih ngomong terus. "Bu, ada adik nangis. Bener-bener malam itu sangat mencekam. Pak Joko ini berpikiran, apa ini gara-gara aku melakukan ritual bodoh itu yang dari Pak Wanto, dan aku nggak tahu apa motivasi ini semua. Ini yang salah siapa? Pak Wanto apa Pak Bambang? Kenapa Pak Wanto bilang aku harus melakukan ritual ini? Apa jangan-jangan ini justru malah sudahlah." Bener-bener bingung di sini. Pada saat itu Pak Wanto ini membereskan, ya kan? Yang tadi ini kalau di tempat saya ini bola pecah gitu ya, kayak piring, mangkok, terus panci segala macam. Ini dibereskan sama Pak Wanto. Setelah selesai dibereskan, udah rapi, Pak Wanto kembali ke kamar. Ajeng ini belum tidur.
Akhirnya mereka ini kayak begadang, tiga-tiganya ini begadang. Pak Wanto, Ajeng, dan istrinya Pak Wanto. Nah, mereka ini nggak bisa tidur. Menjelang subuh tiba-tiba mereka masih ada gangguan. Boom! Ini mereka mendengar suara auman anjing. Ini anjing dari mana? Sedangkan di kampung ini nggak ada anjing. Di kampung tersebut ini nggak ada anjing sama sekali. Nggak ada yang memelihara anjing. Pak Joko ini bingung. Bu, ibu dengarkan? Iya pak. Pak, adik dengar ada anak nangis. Nah, ini justru bapak dengarnya suara anjing, nah bukan anak nangis. Kamu udah di sini aja udah. Enggak, aku pengen keluar, ada adik nangis. Singkat cerita ya kan, ini di sini mereka ini nggak pada tidur hingga tibalah subuh. Dan setelah subuh ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan pada pagi harinya ini Pak Joko langsung ke rumahnya Pak Wanto. Padahal ini jaraknya ini jauh. Sesampainya di rumahnya Pak Wanto ya kan, ini Pak Joko gedor-gedor rumahnya Pak Wanto. Woi Pak Wanto keluar, Pak Wanto keluar. Pak Wanto keluar. Pak keluar. Ayo kita berantem. Pak Joko ini mengajak baku hantam sama Pak Wanto. Karena dengan mengikuti ritual dari arahannya Pak Wanto, ini kok kenapa jadi Ajeng seperti ini? Rumah diteror segala macam. Pak Joko ini nggak terima dengan hal itu. Dan setelah itu Pak Joko yang sedang teriak-teriak akhirnya ini menimbulkan warga berkumpul. Sabar pak, sabar pak. Pak sabar pak, bapak sabar. Saya ini jauh-jauh dari kampung sebelah. Saya kesini pengen ketemu Wanto. Ini Wanto di mana? Pak sabar pak. Akhirnya semua warga nyari Pak Wanto. Dan ternyata Pak Wanto tidak di rumah. Kemana ini? Di rumahnya Pak Pur juga nggak ada. Beberapa warga ini yang nyari, terus balik lagi ke situ ngasih tahu Pak Pur juga nggak ada. Pada kemana ini mereka ini? Ditungguin 15 menit, 20 menit, sampai 1 jam. Gak ada yang namanya Pak Wanto ada di situ. Akhirnya Pak Joko ini ditenangkan warga. Udahlah Pak, nanti kalau ada kabar Pak Wanto, kami ini ngasih tahu Pak Joko. Iya saya gak terima. Ini saya diteror terus menerus. Anak saya juga diteror. Saya gak ngerti ini apa ini. Pak Joko nurut pulang. Singkat cerita ya kan, ini berjalannya waktu, Pak Joko ini nyari Wanto gak ketemu Pak Pur juga enggak. 2 orang ini dicari gak pernah ketemu ya kan. Di sisi lain, ini Pak Bambang ini mengadakan pesta hajatan anaknya. Anaknya Pak Bambang, kita sebut saja namanya Reno, ini melakukan pernikahan. Nah pada saat itu, karena yang punya acara hajatan ini seorang juragan, ini warga desa ini pada berdatangan, ingin datang ke situ menikmati hiburan dan ikut memberi selamat. Nah, para warga ini diherankan ketika beberapa warga yang sudah masuk ke dalam rumahnya juragan ini tadi, yang memang benar-benar mereka ini jarang memasuki rumah itu, yang biasanya mereka ini hanya nonton nobar di depan rumah, mereka ketika masuk, mereka dikagetkan. Di setiap ujung-ujung, ya kan, di setiap pojokan rumah Pak Bambang, ini ada sebuah kail pancing yang ukurannya ini besar. Kok di setiap ujung ada kail pancing? Ukurannya ini besar. Tidak pada umumnya. Ukuran kail pancing kan ini kecil. Ini enggak. Ini ukurannya besar. Ini buat mancing apa? Dan setiap sudut ruangan pasti ada kail pancing. Ada apa ini dengan rumah Pak Bambang? Nah mereka ini di luar rumah Pak Bambang, ini mereka pada ngobrol. Ini rumah Pak Bambang kok banyak kail pancing ya? Sedangkan Pak Bambang ini enggak hobi mancing atau apa. Tapi kenapa di rumah Pak Bambang banyak hiasan-hiasan kail pancing? Ada apa ini? Mereka ini pada ngomong seperti itu. Karena tidak semestinya. Jadi di setiap pojokan rumahnya Pak Bambang, ini ada kail pancing. Dan pada hari itu, barulah warga ini boleh masuk karena ada acara hajatan. Baru pintu besarnya ini dibuka, pintu rumahnya dibuka. Biasanya yang boleh masuk ke situ hanya orang yang bekerja di situ. Kayak misal si Ajeng ini tadi. Ajeng bisa masuk, akses ke dalam ke rumahnya Pak Bambang. Tapi warga sekitar ini tidak pernah masuk ke dalam. Dan seumuran Ajeng ini gak ngerti kail pancing atau apa, gak ngerti. Singkat cerita, setelah acara pernikahan selesai kan, ini banyak warga ini yang terus menyaksikan hiburan di situ nobar, nonton TV bareng gitu. Terus pada saat itu ini pakainya ini video gitu kan, nonton video bareng gitu kan. Dan pada saat itu kasetnya ini besar gitu kan ya. Jadi kayak nonton video pada zaman dulu gitu kan, yang nonton bareng gitu dengan TV yang ukurannya pada saat itu bisa dikatakan ya besar juga gitu kan ya. Mereka ini nonton. Saat mereka ini nonton, anak-anak kecil juga pada di situ, begitu juga dengan Ajeng, ya kan?
Nah, Ajeng ini ngantuk, diajak ibunya pulang. Nah, ada perempuan juga yang seusia Ajeng, kita sebut saja namanya si Fitri. Nah, si Fitri ini nonton terus-menerus. Karena jamnya ini udah mulai jam-jam malam ya kan. Ini nonton filmnya ini udah nonton film yang film-film dewasa. Nah, bapaknya si Fitri ini bilang, ayo Dok pulang. Ayo pulang, besok lagi nontonnya. Enggak Pak, Fitri pengen nonton. Enggak, ini filmnya udah dewasa. Ayo pulang. Akhirnya si Fitri yang tadi rewel, pengen tetap nonton, Fitri ini pulang. Nah, bapaknya ini nganter, setelah itu bapaknya datang lagi ke situ, nonton film. Setelah Fitri ini pulang. Nah, di sini pada subuh ya kan, tibalah subuh. Setelah orang-orang ini pada nonton, orang-orang dewasa ini pada nonton, tiba-tiba pada saat itu ya kan, ini dengar siaran masjid mengumumkan ada orang meninggal. Siaran orang meninggal. Kok ada orang meninggal? Siapa nih? Siapa yang meninggal? Semua warga yang sedang menonton video tadi ya kan, sedang nobar bareng ini kaget. Dan ketika mendengar ternyata yang meninggal ini adalah bocah yang seumuran Ajeng, yaitu si Fitri. Fitri yang tadi ini sempat diantar bapaknya balik ke situ lagi, ternyata Fitri di rumah meninggal. Wah, Fitri lah, bukannya Fitri tadi di sini. Terus akhirnya berbondong-bondong ke rumah si Fitri, dan ternyata bener Fitri meninggal. Anehnya Fitri meninggal pada saat itu bapaknya ini kaget. Kagetnya kenapa? Fitri meninggal dengan tidak wajar. Badannya ini banyak penuh dengan luka lebam. Banyak penuh luka lebam dan kaku. Meninggalnya ini kaku. Ya ampun nak, tadi bapak ini nyuruh kamu pulang, tapi kenapa kamu ini malah pulang beneran, dan bapak ini gak bisa jumpa kamu lagi. Fitri meninggal, seumuran Ajeng. Pak Joko yang mendengar kabar itu, akhirnya Pak Joko berpikir, apa jangan-jangan ini ulah Wanto dan Pak Pur. Si Ajeng ini gagal, terus akhirnya si Fitri ini yang seumuran dengan Ajeng menjadi sasaran. Apakah ini ulah Pak Wanto dan Pak Pur? Pak Joko berpikir seperti itu pada saat itu. Dulu sebelum ada seperti ini, perasaan selama Ajeng ini di tempat Pak Bambang ini gak pernah ada yang namanya orang meninggal, anak kecil meninggal yang dengan tidak wajar ini gak pernah ada. Tapi kenapa setelah Pak Pur datang menyerukan saya ini harus ke tempat Pak Wanto, anak saya ini mau dijadikan tumbal, anak saya ini diritual segala macam, terus sekarang jadi seperti ini. Saya diteror, anak saya diteror, Ajeng diteror, rumah saya berantakan. Apa ini gara-gara Pak Wanto dan Pak Pur? Menurut kalian, siapa pelakunya yang membuat kegaduhan di kampung itu, yang awalnya ini baik-baik saja? Kita lanjut ceritanya. Hingga pada akhirnya kan, ini berjalannya waktu mungkin kurang lebih belum ada 1 bulan. Tiba-tiba siang hari ya kan, ini terdengar ada siaran orang meninggal lagi. Saat ada siaran meninggal, Pak Joko ini yang sedang mau bekerja ya kan, ini Pak Joko mendengar ada siaran. Ini siaran tersebut yang datangnya dari masjid ini menyatakan kalau warga kampung sebelah, kita sebut saja namanya Pak Wanto, ini meninggal dunia. Pak Joko kaget. Wanto. Akhirnya Pak Joko mencoba ke rumahnya Pak Pur, dan ternyata benar keluarga Pak Pur sudah di tempatnya Pak Wanto semua. Keluarganya Pak Pur ke tempatnya adiknya Pak Pur, yaitu Pak Wanto. Pak Wanto meninggal dunia. Dan menurut keterangan warga awalnya ya kan, kita flashback sedikit. Awalnya jadi pagi-pagi Pak Wanto ini mendengar kicauan burung yang sangat lucu sekali. Ini yang membuat Pak Wanto mengikuti burung tersebut. Dan burung tersebut ini naik ke atas pohon kelapa. Dan di situ burung tersebut ini menyerukan agar Pak Wanto menangkapnya. Berkali-kali istrinya ini bilang, "Pak, masih pagi, ngapain naik pohon kelapa, Pak?" Istrinya ini teriak-teriak. Ditambah warga-warga yang lain, "Pak Wanto, masih pagi ngapain? Ya ini ada burung cantik." Dan setelah itu Pak Wanto naik. Setelah naik nggak tahu kenapa, ini tiba-tiba gagal mengambil burung tersebut dan Pak Wanto ini terpleset. Serak! Buah! Pak Wanto meninggal karena kepalanya membentur sebuah batu besar dan kepalanya ini pecah. Boom! Pak Joko tambah bingung lagi. Ini kenapa? Ini semua ini kenapa? Apa ini Pak Wanto ini kena tulah sendiri? Dia berusaha untuk membuat kegaduhan ini dan akhirnya dia ini kena balasannya. Apakah ini tangan Tuhan yang bekerja? Pak Joko bingung di sini. Kenapa Pak Wanto bisa meninggal seperti ini, mengenaskan? Kepalanya pecah. Nah, singkat cerita ya kan, ini setelah kematiannya Pak Wanto, ini ternyata berapa hari kemudian Pak Bambang jatuh sakit. Juragan Bambang jatuh sakit. Nah, ketika Juragan Bambang ini jatuh sakit, perekonomian di kampung tersebut ini otomatis, dengan secara otomatis ini langsung turun. Karena apa?
Pak Bambang ini kan banyak karyawan yang dari kampung tersebut ini bekerja di tempat Pak Bambang, ya kan? Nah, karena Pak Bambang jatuh sakit, ini semua usaha Pak Bambang ini jadi lumpuh total. Nah, Reno yang baru saja menikah belum lama, ini kebingungan, bapakku sakit apa? Tiba-tiba seperti ini. Sakit lumpuh dan tidak bisa bergerak sama sekali, hanya di kasur. Satu persatu warga datang untuk menjenguk Pak Bambang. Tapi anehnya, warga menemukan kejanggalan. Kejanggalannya apa? Ini sakitnya ini aneh. Ada keanehan. Aura yang nggak baik sekali ketika warga ini masuk ke kamar menjenguk Pak Bambang. Ini warga ini berasa kayak nggak betah, kayak pengen cepat-cepat keluar dari kamar itu. Singkat cerita, ternyata Reno ini punya temen, ya kan? Bisa dikatakan temen Reno ini kayak punya firasat dan kayak indigo gitu kan? Dia ini kayak ngerti ini penyebab sakitnya apa. Ini belum sampai kamar, temen Reno kita sebut saja namanya Sandi. Sandi ngomong sama Reno, Mas Reno, aku mau ngomong. Aku sempat tadi mau masuk ke tempat Bapak, tapi sepertinya kalau aku masuk ke tempat Bapak akan lebih parah sakitnya. Reno bertanya, ada apa? Pada saat itu ternyata Pak Joko ini sedang mau menjenguk juga. Pak Joko dengar obrolan mereka. Bapakmu, Mas. Bapakmu gak wajar ngelakonin ini. Bahkan bapakmu sudah sempat mencelakai orang. Orang itu sudah mati. Padahal orang itu berusaha untuk melindungi semua orang-orang warga kampung sini. Terus bapakmu kenapa itu? Bapakmu bersekutu dengan jin, Mas. Bapakmu melakukan pesugihan. Pak Joko yang mendengar ini kaget. Ternyata selama ini benar apa kata Pak Wanto? Ada orang di sini yang memang pengen melindungi warga di sini. Mereka ini kakak adik. Mereka ini satu persatu menjaga warga sini. Tapi justru mereka kalah. Kalah dengan rewangan bapakmu, Mas. Terus bapak saya ngelakuin apa, Mas? Bapak sampai ngelakuin pesugihan, Mas. Dan menubalkan anak-anak kecil yang di kampung sini, Mas. Disinilah Pak Joko baru ngeh. Oh, selama ini berarti benar Pak Wanto lah yang berusaha melindungi. Akan tetapi Pak Wanto ini kalah serangan dari, ya kan, mungkin ya, di sini dukun dari Pak Bambang. Nah, setelah meninggalnya Pak Wanto, entah ini gimana ceritanya, ini kayak serangan itu membalik ke Pak Bambang sendiri yang mengakibatkan Pak Bambang ini lumpuh. Nah, Reno ini punya teman yang tahu akan hal seperti itu. Menjelaskanlah ke Reno. Kalau Bapak Reno, ya kan, Pak Bambang ini melakukan hal yang tidak wajar, yaitu pesugihan dengan menumbalkan warga kampung. Pak Joko pun mendengar. Pak Joko ini langsung buru-buru pulang. Belum sempat ini menjenguk Pak Bambang, Pak Joko ini buru-buru pulang. Ini langsung memeluk anaknya. Ini berkat Tuhan, nak. Ini berkat Tuhan, bukan berkat siapa-siapa. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Udah, nak, Bapak ini sayang sama kamu. Dipeluklah anaknya. Si Ajeng ini dipeluk. Ibunya juga bingung, ada apa, Pak? Pak Bambang sudah parah, Bu. Pak Bambang sakitnya sudah parah dan ini mungkin sebuah kutukan, Bu. Pak Bambang ini melakukan pesugihan dan menumbalkan anak-anak kecil di kampung kita, Bu. Ajeng ini sempat mau jadi tujuan tumbalnya, Bu. Mungkin Ajeng ini targetnya, Bu. Tapi ini mungkin arahnya ke Fitri duluan, Bu. Pak Bambang sudah sekarat, Bu, parah, Bu. Dan setelah itu, ya kan, ini kondisi perekonomiannya Pak Bambang, berjalannya waktu ini semakin anjlok. Dan entah, ya kan, mungkin sebelum Pak Bambang meninggal atau apa, tiba-tiba Reno ini kayak ngerasa kayak kecewa dengan bapaknya. Setiap ada orang tanya, Bapak gimana? Gak usah nengok, gak usah jenguk. Saya juga nyesel. Hanya jawaban seperti itu. Mungkin, ya kan, karena di sini tidak diceritakan, mungkin Pak Bambang sudah mengakui ke Reno kalau Pak Bambang ini melakukan pesugihan. Dan berjalannya waktu Pak Bambang pun meninggal. Saat Pak Bambang meninggal, ini jenazahnya ini benar-benar, maaf ya, ini di sini bau busuk parah. Reno memutuskan untuk menjual rumahnya, ya kan? Karena Reno pikir ini rumah udah nggak enak, ditempatin udah nggak enak. Reno mengajak satu keluarganya, ya kan? Istri dan keluarganya Reno juga ini pindah kampung. Karena apa? Udah menjadi gosip, wah, Reno ini anaknya ini ya, pelaku pesugihan ini ya. Reno juga malu punya bapak seperti itu, pelaku pesugihan. Akhirnya mereka pun pindah satu keluarga. Dan pada akhirnya warga ini aman seterusnya. Tidak ada gangguan-gangguan lagi. Begitu juga dengan si Ajeng. Tidak pernah yang namanya dia kerasukan lagi, dia sakit-sakitan lagi. Udah gak pernah. Bahkan anak-anak kecil itu tumbuh dengan baik.
itulah ceritanya ya kan. Akhirnya Reno ini pindah kampung, Reno ini mencoba kehidupan baru lagi yang lebih baik dan lebih sehat lagi tanpa yang namanya pesugihan dan lain-lain. Reno ini malu dengan kelakuan bapaknya yang seperti itu. Reno mengajak keluarganya semuanya pindah. Nah itulah ternyata pelaku selama ini adalah Pak Bambang, bukannya Pak Wanto. Pak Wanto memang punya karakter seperti itu, saklek, dia ini pengen dengan cepat, ayo sini, bawa sini biar saya ritualin semuanya. Dan ternyata ini nggak hanya si Ajeng yang diritual, ternyata banyak anak kecil yang sudah diritual sama Pak Wanto. Cuma caranya Pak Wanto ini nggak pengen vulgar, jadi hanya menghubungi bapak-bapaknya. Dan yang disuruh adalah Pak Pur, tolong anak itu suruh ke sini, tolong anak itu suruh ke sini. Karena apa? Mungkin almarhum Pak Wanto ini sudah merasakan hal yang tidak beres di kampungnya. Bakalan terus menerus ini, bakalan ini targetnya setelah ini nih, setelah ini nih, setelah ini nih. Nah mungkin pada bagian Ajeng Tuhan melindungi. Hingga akhirnya yang kena ini si Fitri, temannya Ajeng. Itulah ceritanya ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banget buat pengirim cerita. Kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan. Dan saya ini mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Ceritanya sudah saya bacakan gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini belum dibacakan, mohon bersabar. Santai ya, mohon bersabar ya. Ini dilihat dulu nih ceritanya, Mas aku udah ngirim lama, apa ceritaku salah? Coba kalian ngobrol lagi, chat lagi ke saya. Walaupun saya ini balasnya telat, saya akan baca satu persatu kok. Nah, buat teman-teman yang baru ngirim cerita, ini coba dikontrol. Cara ngirim ceritanya ini seperti ini nih. Nah, dikirim per paragraf atau per kalimat. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Nah, di sini seperti ini nih. Nah, ini ada dikirim per paragraf. Terus nama-nama yang mau disamarkan mana? Ya, nama-nama yang mau disamarkan, terus konfliknya apa lagi, teror di mana lagi, terus di sini mengungkapnya kasus gimana, ini diceritakan dengan detail. Tapi jangan langsung ke bawah berderet, ini di per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu, saya dan tim saya, ya kan, ini pemirsa Mbak Anggita mau di sini, ini nggak kebingungan untuk menghafal cerita dari kami. Gitu. Nah, kirimnya kemana Mas Dodo? Kirimnya mungkin ke toko-toko material terdekat. Bukan. Oke, kirim ceritanya kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Nah ini Instagram saya, oke. Kalian follow, nanti pasti saya follow. Atau kalian bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336363 nya 4 kali. Saya ulang 08587043336363 nya 4 kali, oke. Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumbuk dengan WA lain. Gitu tujuannya ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi Tuhan, selalu panjang umur, sehat selalu. Yang punya hutang ini segera dilunaskan hutang-hutangnya, amin. Ini yang lagi sakit segera disembuhkan, yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya, ya kan? Ini pokoknya semuanya sukses. Ini doa saya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo, ada Mbak Anggita, ada Mas Galar, ada Mas Lutfi. Ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Sky, mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka